Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalata wa addal amanata wa nasahal ummah. Wa salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berlimpahan nikmat. Di antaranya nikmat yang paling besar yaitu nikmat Al-Qur'an. Yang juga telah memberikan kita nikmat sehat walafiat. Sehingga kita bisa diberikan kemudahan dan diberikan kesempatan untuk mengikuti kajian pada malam hari ini. Bandulane anak-anak wong kompas kok. Baik, langsung saja kita buka materi atau acara kajian ini dengan melafalkan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pengenalan Lembaga Khadimul Quran sekaligus materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Asad. Waktu serta medianya saya persilakan. Ya Rabbi ya. Jazakallah khair, barakallah fiik. Tapi bagi teman-teman semua yang mungkin masih dibuka mic-nya ya, mohon ditutup ya. Karena Afwan sedikit mengganggu kegiatan kita malam ini. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua, kita semua di sini masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, masih diberikan kenikmatan yang begitu indah, dan tentunya kenikmatan yang begitu berlimpah. Begitu banyak kita dapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking banyaknya, mustahil untuk kita bisa menghitungnya. Ini sering banget saya sampaikan, mustahil kita bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pun menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena apa? Karena saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dari itu saya mengajak kepada teman-teman semua untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pun menyampaikan, la in syakartum la azidannakum. Kata Allah, kalau kalian bersyukur maka pasti nikmatnya akan ditambahkan untuk kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur, kalau kamu enggak mau bersyukur, kata Allah apa? Ingat, azabku sangatlah dahsyat. Maka dari itu ingat ya teman-teman semua, kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak kenikmatan yang telah kita dapatkan, salah satunya nikmat umur yang panjang. Kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas. Kita masih diberikan kenikmatan untuk hidup. Kita masih diberikan kenikmatan dalam beribadah. Dan tentu masih banyak nikmat-nikmat lainnya. Bahkan sampai hari ini, kita bisa merasakan tahun baru. Ini pun adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Karena mungkin banyak di antara teman-teman kita, atau bahkan keluarga kita, atau orang-orang di sekitar kita, yang Allah panggil, yang Allah cabut nyawanya di tahun kemarin. Ya, maka dari itu kita berdoa kepada Allah, ya semoga Allah pun memanggil kita di waktu yang terbaik ketika kita siap, ketika kita benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke.
Tema kita hari ini adalah New Year, New Me. Ya, kita tahun baru, ya, dan juga kita yang baru gitu kan. Tahun baru dengan kita yang baru, dengan saya yang baru, dengan kita yang lebih baik, dengan kita yang sudah hijrah. Tapi sebelum itu, izinkan saya ya untuk memperkenalkan lembaga yang sedang kami dirikan ini, yang sedang kami apa namanya jalani ini. Kami ini bernama lembaganya Khadimul Quran. Jadi teman-teman semua yang sedang hadir ya, dan ini pun banyak ya dari santri-santri Khadimul Quran ya. Jadi ini pun pembukaan dari kelas tahfidz Khadimul Quran. Ya Masya Allah santri kami ini untuk sekarang ya santri aktifnya 120 orang lebih yang belajar dan juga belajar di Khadimul Quran. Untuk hari ini, untuk per hari ini ada 120 orang dan untuk per bulan ini pun ada 30 orang. Ya, tadi baru diinfokan, 35 orang yang tadi diinfokan oleh admin yang baru mendaftar. Jadi malam ini adalah malam pembukaan kelas batch ke-24 untuk para santri-santri baru, insya Allah. Jadi santri kami sekarang udah 120 ya. 30 diantaranya santri-santri baru, Alhamdulillah. Barakallahu fikum, ahlan wa sahlan bagi teman-teman semua yang baru bergabung. Maka dari itu dengan adanya kajian malam ini, untuk apa? Untuk menjelaskan apa sih Khadimul Quran itu? Ya, mungkin ada beberapa teman yang belum tahu ya tentang Khadimul Quran. Ada teman-teman yang masih belum tahu juga nih apa sih ya apa aja sih kegiatannya gitu kan. Karena di sini kan emang rata-rata santri Khadimul Quran ya. Tapi tadi pun saya apa namanya membagikan link Zoom-nya ke teman-teman followers pun di Instagram dan juga di WhatsApp ya. Jadi ini alhamdulillah yang hadir di Zoom ada 145 orang, di Instagram ada 37 orang. Alhamdulillah. Berarti hampir 200 orang nih kita yang aktif menonton kajian ini. Jadi sebelum kita mulai kajiannya, ya izinkan saya untuk memperkenalkan lembaga Khadimul Quran terlebih dahulu ya. Apa itu Khadimul Quran? Ya, Khadimul Quran adalah lembaga tahfidz yang berbasis online didirikan pertengahan bulan Desember 2021. Jadi alhamdulillah Khadimul Quran ini sudah berjalan 2 tahun lebih. Jadi tanggal 16 Desember kami ya saya dan juga teman Ustadz Anam yaitu guru sekaligus teman mendirikan sebuah lembaga bernama Khalimul Quran yang sampai hari ini masih terus berjuang membumikan Quran walaupun secara online. Ya, alhamdulillah bulan ini sudah masuk ke batch ke-24 ya. Sudah ribuan santri yang belajar bersama kami dan Masya Allah kegiatan kami pun bukan hanya sekedar kelas tahfidz. Ada kajian-kajian per bulan, ada namanya challenge-challenge ya atau ya challenge-challenge gitu kan misalnya ada Al-Kahfi Challenge. Jadi kita ditantang untuk menghafal Al-Kahfi. Ada Yasinan Challenge dan sebagainya itu Masya Allah yang sangat luar biasa. Kan kalau misalnya ketika Ramadan kita ada program apa 3 juz per hari ya. Itu ketika bulan Ramadan. Masya Allah ketika ada challenge-challenge seperti ini pun pendaftaran tuh benar-benar sangat luar biasa, sangat antusias, bisa sampai ribuan, alhamdulillah. Ya, jadi apa sih tujuan didirikan Khadimul Quran? Ya, tujuannya tentu untuk mendakwahkan Quran lebih luas lagi. Ya, terkhusus via sosial media dan juga kami ingin membantu orang-orang yang masih kebingungan mencari guru. Ya, insya Allah lembaga kami, lembaga Khadimul Quran, akan membantu siapa saja orang yang mau menghafal Quran, yang mau memerojah hafalannya dan juga mau mempelajari Al-Quran lebih dalam lagi. Alhamdulillah sampai hari ini kami sudah berjalan 2 tahun. Sampai hari ini, sampai detik ini masih berjuang. Mohon doanya kepada teman-teman semua. Semoga kami diberikan kemudahan, kami diberikan keistiqomahan, dan juga diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nah, kami pun ada beberapa program unggulan ya. Yang tentu yang pertama ada program tahfiz ya, kelas tahfiz. Kami ada kelas ziyadah, ada kelas murojaah, dan juga ada kelas private juga. Mungkin bagi teman-teman semua yang mau lebih fokus, lebih efisien waktunya, kami di kelas private juga. Ya, alhamdulillah sampai hari ini sampai detik ini masih berjalan terus. Yang kelas ziyadah ini dan juga kelas murojaah ini yang paling paling menonjol ya, paling unggulan di antara di antara kegiatan yang lain. Karena Masya Allah untuk program kelas tahfidz online ini santrinya 120 orang ya, dan juga ada 23 pengajar yang sedang mengajar juga alhamdulillah. Kami pun selalu mengadakan kajian aktual bulanan ya. Jadi tiap bulan kami sering membuat kajian-kajian. Alhamdulillah
Untuk peserta kajiannya 300, 400, ya mungkin paling sedikit 100. Malam ini pun yang kami dadakan nge-share-nya ya baru tadi siang kami siapkan ya tadi siang waktu Turki ya. Kan saya di Turki. Saya menyiapkan kajian ini baru tadi siang ya di waktu Turki. Sekarang masih waktu sore jam 4. Kami siapkan beberapa jam doang tapi alhamdulillah peserta kajiannya pun Masya Allah ada 150 orang dengan persiapan beberapa jam pun ya Masya Allah alhamdulillah luar biasa antusiasnya. Ya, kami pun ada program Odoj, One Day One Juice, ya, tapi sekarang belum dibuka lagi. Ada Almuk Challenge, ada Yasen Challenge, dan sebagainya. Tapi untuk info ini belum kami infokan lagi ya, belum ada kabar lagi. Dan kedullah, akun Instagram kami pun, kedullah kena hack kemarin, baru banget kemarin siang, ya. Akun kami ada yang membobol ya, diganti passwordnya, dan tiba-tiba mereka ini posting jualan iPhone. Ya. Jadi mau doain teman-teman semua ya. Sekarang sedang diperjuangkan untuk dikembalikan. Semoga akun lembaga kami bisa kembali lagi insya Allah. Ya, untuk struktural ya. Untuk ininya, Anda sendiri pernah perkenalkan ya nama Anda Muhammad Asadullah sebagai ketua lembaga Khalimul Quran. Ada juga wakil atau penasihat yaitu Ustaz Anam ya. Dan juga ada pj-pj yang lainnya ya. Mungkin bagi teman-teman semua yang belum follow akun Instagram ya boleh di follow dulu ya walaupun emang kena hack tapi nggak apa-apa di follow aja Khadimul Quran. Tapi untuk sementara waktu emang jangan dipercaya dulu postingannya ya karena masih ada yang jualan karena masih di hack akunnya. Atau boleh di subscribe di YouTube-nya Khadimul Quran. Insya Allah akun akun kami bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan mungkin nanti bagi teman-teman terkhusus buat teman-teman yang baru mendaftar ya, atau santri baru yang ada pertanyaan seputar Khadimul Quran nanti ya dijawab setelah ada kajian ya. Nanti di akhir ada sesi tanya jawab yang mau bertanya seputar kelas Khadimul Quran nanti insya Allah akan dijawab di akhir sesi ya, insya Allah ya. Jadi untuk kali ini tadi saya sudah jelaskan tentang apa sih apa itu sih Khadimul Quran saya sudah jelaskan. Dan sekarang kita kembali ke tema kita hari ini atau tujuan kita hari ini yaitu kajian. Ya. Oke teman-teman semua, kajian kita malam ini temanya adalah New Year, New Me. Ya. Tahun baru dengan aku yang baru. Ya. Tahun baru dengan aku yang lebih baik. Tahun baru dengan aku yang jauh lebih soleh. Ya. Dan Anda harap dan berdoa kepada antum semua ya. Anda doakan antum semua, semoga Allah mudahkan langkah kita untuk berhijrah untuk lebih baik. Yang mungkin awalnya malas baca Quran, semoga tahun ini lebih rajin baca Quran. Yang mungkin awalnya jarang sholat, sekarang jadi rajin sholat. Yang mungkin awalnya nggak pernah berjamaah, semoga tahun ini rajin berjamaah. Yang mungkin tahun 2023 kemarin antum belum hafal Quran, semoga tahun ini antum hafal Quran. Silakan bagi yang pengen komen amin ya di kolom komentar. Amin. Ya. Jadi Masya Allah, saya doakan semoga kita semua pun ya dimudahkan intinya untuk tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, insya Allah. Oke teman-teman semua, untuk materi ya untuk malam ini adalah New Year New Me. Maka yang pengen saya sampaikan adalah ada 5 poin utama agar kita bisa lebih berikhtiar ya mensukseskan tahun ini agar lebih baik. Ya intinya ada 5 poin atau 5 cara agar kita bisa mendapatkan tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Silakan teman-teman semua difokuskan ya. Antum fokus, antum catat baik-baik. Ada 5 poin penting yang harus kita siapkan agar tahun ini jauh lebih sukses daripada tahun-tahun berikutnya. Yang pasti ini sangat penting bagi kita semua termasuk Anda pribadi. Anda pun sekarang menyampaikan hal ini, menyampaikan kajian ini, tujuan utamanya untuk apa? Untuk memberikan nasihat kepada Anda pribadi. Karena Anda sendiri pun, Masya Allah, juga masih belajar. Anda pun masih, masih nggak bisa apa-apa, masih nggak soleh-soleh amat, masih berjuang sama kayak antum semua untuk bisa lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Oke, ingat ya, poin utama kita hari ini, atau pembahasan utama kita hari ini adalah 5 poin penting yang harus kita siapkan agar tahun ini lebih sukses. Ya, silakan teman-teman semua dicatat. Nanti boleh di posting juga ya di Instagram, boleh di feed-nya atau boleh di story-nya dan jangan lupa tag Ana ya di @asadidullah. Oke, poin pertama yang harus kita siapkan agar tahun ini lebih sukses adalah dengan mulai dengan niat yang baik. Ya,
Ini yang paling utama teman-teman semua. Agar tahun kita ini, ya tahun ini kita bisa lebih sukses, maka awali dengan niat yang baik. Karena segala apapun yang kita dapatkan dengan hasil yang terbaik, pasti diawali dengan niat yang baik. Maka kalau kita pengen mendapatkan tahun ini menjadi tahun yang terbaik, pastikan dulu niat kita, tujuan kita sudah baik. Ya, karena niat ini sangat penting teman-teman semua. Bahkan Rasulullah menyampaikan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Saya jamin pasti antum sudah hafal tadi hadisnya. Setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi teman-teman semua, kalau kita pengen mendapatkan hal-hal yang baik, pengen mendapatkan yang terbaik, ya, atau kita pengen lebih baik daripada tahun sebelumnya, maka pastikan awali dengan niat yang baik. Karena niat yang baik, insya Allah akan melahirkan yang baik pula. Tapi kalau niat kita salah, afan ya, niat kita buruk, niat kita masih belok-belok dan sebagainya, khawatirnya kita justru malah lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Maka pastikan awali dengan niat yang baik, awali dengan tujuan yang baik. Dan apa indikator utamanya? Indikator utama kita ya dengan niat yang baik adalah tujuan utama kita, niat utama kita bukan mengejar dunia, bukan mengejar harta, bukan mengejar tahta, bukan mengejar hal-hal duniawi lainnya. Ya, bukan berarti kita nggak boleh ngejar dunia, boleh. Insya Allah kita boleh ngejar dunia. Tapi tujuan utama kita mengejar akhirat. Dan Allah pun menyampaikan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Allah menyampaikan cari pahala akhirat sebaik-banyaknya untuk bekal di akhirat. Tapi Allah pun menyampaikan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan melupakan bagianmu di dunia. Jadi Allah pun sudah menyampaikan, kita boleh kok ngejar dunia. Kita boleh kok ngejar harta. Kita boleh mengejar tahta. Kita boleh cari jodoh. Tapi jangan sampai melupakan tujuan utama kita. Apa tujuannya? Apa niat utamanya? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Apa kata Allah? Aku tidak menciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi teman-teman semua yang mungkin tahun kemarin yang ibadahnya masih berantakan, yang mungkin sholatnya masih berantakan, yang mungkin baca Qurannya masih berantakan, maka untuk tahun ini, untuk awal tahun ini kita perbaiki. Sholat kita harus lebih lebih bagus lagi. Kita berjamaah, kita jangan telat lagi. Lalu baca Qur'annya kita rajinkan lagi, kita murojaah lagi. Kalau bisa kita hafalkan. Ya, intinya New Year, New Me. Dengan tahun baru ini, dengan kita yang baru, dengan kita yang hijrah. Ya, ingat ya teman-teman semua, tujuan utama kita untuk mengejar akhirat bukan mengejar dunia. Karena banyak di antara kita yang mungkin lupa dengan tujuan kita, dengan hakikat kita diciptakan. Padahal tujuan utama kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita hanya fokus mengejar dunia, mungkin memang kita bisa mendapatkan dunia itu. Kita bisa mendapatkan harta, bisa mendapatkan tahta, bisa mendapatkan jodoh. Tapi jangan sampai kita menjadikan itu semua menjadi tujuan utama. Kenapa? Teman-teman semua bisa buka Quran surat Hud ayat 15 sampai 16. Allah menyampaikan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Saya sering banget menyampaikan ayat ini, dua ayat ini. Kenapa? Karena dua ayat ini pun untuk tamparan aneh pribadi. Karena mungkin sering fokus mengejar dunia, mengejar harta, mengejar uang, dan sebagainya gitu kan. Maka dengan ayat ini seharusnya bisa membuat kita sadar. Apa arti ayat itu? Allah menyampaikan, barang siapa yang tujuan utamanya hanya mengejar dunia dan juga perhiasannya. Dia mengejar harta, mengejar tahta, mengejar jodoh. Tujuan utamanya hanya itu, kata Allah. Apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Maka kami akan berikan balasan untuk mereka dan mereka tidak akan dirugikan. Jadi bayangkan, yang tujuan utamanya dunia, memang kata Allah, kami akan berikan itu semua untuk mereka. Tapi ingat, ada ayat lanjutannya. Apa kata Allah?
Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Apa kata Allah? Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Laisa lahum fil akhirah. Mereka di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa illan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Dan sia-sialah apa yang telah mereka usahakan. Wa batilum ma kanu ya'malun. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Karena apa itu? Karena tujuannya hanya mengejar dunia. Ya, maka poin pertama yang saya sampaikan, agar tahun ini tahun lebih sukses, agar tahun ini bisa menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya, maka pastikan niatnya perbaiki dulu. Tujuannya perbaiki dulu. Tujuan kita, niat kita untuk mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Niat kita, tujuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengejar hal-hal duniawi, bukan mengejar harta, bukan mengejar tahta. Ya, boleh kita ngejar harta, boleh. Boleh kita ngejar tahta, boleh. Tapi jangan sampai melupakan tujuan atau hakikat utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat ya, poin pertama yang harus kita tanamkan pada hati kita agar tahun ini bisa lebih sukses adalah pastikan niat kita dengan niat yang baik. Itu yang pertama. Oke, poin yang kedua, lanjut. Agar tahun kita bisa lebih sukses, agar tahun ini bisa lebih lebih baik daripada tahun sebelumnya, maka buat rencana sebaik mungkin. Ya, ingat ya. Yang pertama tadi apa? Niat yang baik. Yang kedua, rencana yang baik. Jadi kita harus membuat rencana. Kenapa kita harus membuat rencana? Karena ketika kita tidak merencanakan suatu hal, maka sama saja kita merencanakan sebuah kegagalan. Ingat ya, ketika kita tidak merencanakan suatu hal, maka sama saja kita merencanakan kegagalan. Banyak di antara kita yang gagal menghafal Quran. Banyak di antara kita yang mungkin gagal dalam kuliah dan sebagainya. Mungkin karena kita nggak ada rencana yang jelas. Mungkin karena kita tidak ada rencana yang baik. Mungkin karena kita nggak ada rencana yang sangat sangat detail. Maka buat rencana jangka pendek, jangka panjang. Misalnya gimana? Jangka pendek kita buat rencana hari ini kita mau ngapain aja. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita pengen ngapain aja. Misalnya pengen tahajud, pengen baca Quran, pengen belajar, pengen kajian dan sebagainya. Silakan buat rencana yang baik. Lalu antum pun punya rencana jangka panjang. Misalnya antum pengen umroh, antum pengen haji, antum pengen jalan-jalan, buat rencana yang baik. Karena ingat kalimat ana, ya, ingat dari ana, ketika kita tidak merencanakan suatu hal, maka sama saja seperti kita merencanakan kegagalan. Banyak orang yang gagal, banyak orang yang tidak sukses, bahkan lebih buruk daripada sebelumnya, lebih buruk daripada tahun sebelumnya, karena mereka tidak merencanakan suatu hal yang jelas. Bahkan Allah pun menyampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Apa kata Allah? Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa yang akan kamu kerjakan besok. Bertakwa kepada Allah karena sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bayangkan, Allah menyandingkan kalimat takwa dengan merencanakan yang lebih baik. Apa tadi kata Allah? Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan perhatikanlah apa yang pengen kamu kerjakan besoknya. Ya, perhatikan rencana kamu ke depannya. Ya, rencana dunianya, rencana akhiratnya. Bayangkan, maka dengan kita merencanakan hal-hal yang baik, maka itu pula sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pun menyandingkan wattaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah menyandingkan kalimat takwa dengan perencanaan yang baik. Ya, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa yang pengen kamu kerjakan besok. Ya, maka ingat teman-teman semua, ketika kita tidak merencanakan suatu hal, maka sama saja kita merencanakan sebuah kegagalan. Maka poin kedua, agar kita lebih sukses, lebih baik daripada tahun sebelumnya, pastikan kita punya rencana yang baik. Seperti itu. Ingat ya, poin pertama tadi apa? Poin pertama, niat yang baik. Poin kedua adalah rencana yang baik. Lalu yang ketiga, proses yang baik. Itu yang ketiga. Setelah niat yang baik,
setelah rencana yang baik, maka yang ketiga, proses yang baik. Kita tidak banyak mengeluh, kita terus berusaha. Walaupun misalnya kita mengalami kesulitan yang sangat luar biasa, tapi ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya, sanggupannya. Allah tidak akan memberikan kesulitan, Allah tidak akan memberikan sebuah cobaan kepada seorang hamba kecuali dia mampu. Jadi apapun yang kita hadapi tahun ini, jalani aja. Karena apa yang kita hadapi itu yang terbaik bagi kita. Itu pasti bisa kita jalani. Ya, Allah pun menyampaikan wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khair lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarr lakum. Boleh jadi kamu menganggap satu hal itu buruk bagi kamu, padahal itu apa? Baik bagi kamu. Dan kebalikannya, boleh jadi kamu mencintai sesuatu, kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui sementara kita manusia nggak tahu apa-apa. Ya, maka jalan dengan baik, ya, terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita udah berikhtiar, kita sudah berusaha. Misalnya, ada di antara antum yang pengen menghafal Quran, bagi antum yang pengen dimudahkan ketika menghafal, maka pastikan antum terus berjuang. Antum nikmati prosesnya. Karena Allah pun menyampaikan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang senantiasa berjuang mati-matian untuk menggapai cita-citanya. Lanah diam 6 bulan. Dan mereka pun tidak putus asa. Lanah diam 6 bulan. Maka kami akan memberikan jalan kepada mereka, kata Allah. Jadi orang yang senantiasa berusaha, tidak banyak mengeluh, tidak putus asa, insya Allah, Allah mudahkan setiap langkahnya untuk menggapai apa yang ia inginkan. Ketika antum misalnya nih, antum mau menghafal Quran, antum pengen lebih baik daripada tahun sebelumnya, antum pengen sukses dan sebagainya, maka pastikan antum pun harus nikmati prosesnya. Jangan banyak mengeluh. Ya, maka ketika antum sudah berusaha semaksimal mungkin, antum tidak banyak mengeluh, antum tidak putus asa, maka insya Allah itu antum sudah mendapatkan proses yang baik. Ya, maka ingat ya, 3 poin pertama tadi apa? Niat yang baik, rencana yang baik. Yang ketiga, proses yang baik. Ini tanamkan pada hati kita, tanamkan pada pikiran kita, pada niat kita, pada hati kita. Ya, niat yang baik, ya, rencana yang baik, terus proses yang baik. Insya Allah, Allah mudahkan langkah kita untuk kita bisa menggapai kesuksesan atau lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, insya Allah. Yang keempat yaitu terus bermuhasabah diri. Ya, karena Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab. Ya, periksa diri kalian sendiri, ya, lihat diri kalian sendiri, nilai diri kalian sendiri sebelum kalian menilai orang lain. Ya, atau nilai hisab kalian sendiri sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena baik di antara kita yang seringkali nengok kanan kiri. Masya Allah, yang kanan udah sukses, yang kiri udah sukses, saya belum. Jangan kayak itu teman-teman semua. Kalau kita lihat misalnya teman-teman kita sudah sukses, teman-teman kita sudah luar biasa, teman-teman kita sudah sangat sukses gitu kan, maka jadikan dia sebagai semangat buat antum. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang apa? Yang malah putus asa, yang malah jadi minder. Ya, jangan sampai kita menjadi orang seperti ini. Ya, maka poin keempat apa tadi? Bermuhasabah. Banyak-banyak bermuhasabah. Antum lihat mungkin di tahun kemarin antum banyak maksiat, maka tahun ini antum berikhtiar untuk meninggalkan maksiat. Mungkin tahun kemarin antum jarang banget baca Quran, maka tahun ini pastikan antum harus rajin baca Quran. Mungkin tahun kemarin antum malas murojaah, tahun ini harus lebih semangat murojaah. Ya, tahun sebelumnya nggak pernah sholat sunnah, maka tahun ini harus rajin sholat sunnah. Dan seterusnya. Antum muhasabah, antum bandingkan tahun kemarin harus lebih baik. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Ya, jangan sampai tahun ini, ya, jangan sampai tahun kita sekarang ini malah lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Ya, maka teruslah bermuhasabah.
lihat diri kita sendiri, ya. Jangan sibuk lihat kanan kiri, udah sibuk dengan diri kita sendiri aja. Kita lihat dulu, ya. Ketika kita sudah baik, maka insya Allah kita pun bisa mendapatkan kebaikan. Itu ya. Lalu yang terakhir, yang kelima. Yang kelima, teruslah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika teman-teman semua pengen sukses dunia akhirat, ya, terkhusus pengen sukses tahun ini, maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada keinginan, ketika kita ada keluh kesah, ada apapun itu, sampaikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyampaikan apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an, kata Allah. Bahwa Allah itu sangat dekat. Aku ini dekat, kata Allah. Fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini dekat banget. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah apa? Aku akan mengabulkan doa-doa hambaku apabila mereka meminta. Allah pun menyampaikan dalam ayat lainnya, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepada aku, maka pasti aku akan jawab, kata Allah. Maka bagi teman-teman semua yang sedang berjuang, yang pengen berikhtiar agar tahun ini bisa lebih sukses, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum minta sama Allah agar tahun ini bisa lebih sukses, lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan ada doa yang harus antum amalkan. Dan saya jamin antum semua sudah hafal ayatnya, sudah hafal doanya. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya jamin antum semua pasti sudah hafal ayatnya. Ya. Ini jelas ya di surat Al-Baqarah ayat 201. Bisa teman-teman amalkan ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa artinya? Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Dan lindungilah kami, jauhkan kami dari azab neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang paling simpel. Doa yang paling mudah yang bisa antum panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika antum mengamalkan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka insyaallah Allah anugerahkan tahun ini bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan insyaallah suksesnya itu bukan hanya di dunia aja, tapi kita sukses dunia dan juga sukses di akhirat kelak. Insyaallah. Dan catatan utamanya, ingat ya, ketika kita berdoa, ketika kita minta sama Allah, pastikan hati kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada keraguan di hati kita sedikit pun. Ya. Misalnya kita minta apapun, ya, minta hal dunia, minta akhirat, kita harus yakin 100% agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dan tahu? Kenapa kita harus yakin 100% ketika berdoa? Karena kalau kita misalnya ada keraguan, kita nggak yakin sama doa kita, bisa jadi doa-doa kita tidak dikabulkan. Kenapa? Karena Rasul menyampaikan, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin." Kata Rasul, berdoalah kepada Allah dan yakinlah bahwa doa-doamu akan dijabah. Dan ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa-doa hambanya yang ada masih keraguan di hatinya, yang masih lalai hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdoa, pastikan hati kita 100% doa-doa kita dikabulkan. Misalnya, antum pengen hafal Quran, antum pengen mungkin, antum pengen umroh, antum pengen apapun itu. Antum pengen lebih sukses tahun ini daripada tahun sebelumnya, maka pastikan ketika antum berdoa, antum harus yakin 100% dan jangan ada keraguan. Karena banyak di antara kita yang berdoa misalnya, ya Allah, pengen umroh, tapi duitnya dari mana ya? Ya Allah, pengen hafal Quran, tapi susah. Ya Allah, pengen nikah, tapi gimana nyari jodohnya? Dan sebagainya. Ketika kita nggak yakin, ketika kita masih ada keraguan, bisa jadi itulah yang menyebabkan doa-doa kita tidak dikabulkan. Maka ingat ya, catatan utama buat antum. Ketika antum berdoa, ketika antum meminta sama Allah, pastikan hati antum yakin. Pastikan hati kita yakin 100% dikabulkan. Karena dengan dimulai dengan keyakinan, Allah akan mengabulkan doa-doa kita, insya Allah. Maka itu ya 5 poin penting agar tahun ini bisa lebih sukses daripada tahun-tahun sebelumnya.
Yang pertama tadi apa? Niat yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, rencana yang baik. Yang ketiga, proses yang baik. Yang keempat, perbanyak muhasabah diri. Ya, kita lihat diri sendiri. Dan yang kelima adalah memperbanyak doa. Dan doanya tadi apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ingat ya. Saya ulang lagi sekali lagi ya. Yang pertama tadi apa? Niat yang baik, rencana yang baik, proses yang baik, perbanyak muhasabah dan juga perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian malam ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan aneh mohon maaf untuk teman-teman Zoom ya. Mungkin bagi teman-teman semua yang sering ikut kajian aneh itu biasanya pasti pakai PowerPoint, pasti ya. Tapi malam ini, qadarullah karena ini dadakan banget, persiapannya cuma beberapa jam doang, jadi aneh nggak sempet buat PowerPoint-nya. Jadi ya semoga dengan nggak adanya PowerPoint pun ya bisa bermanfaat buat teman-teman insyaallah. Barakallahu fikum. Ya nanti bagi teman-teman semua yang mungkin pengen buat rangkuman, yang pengen buat story boleh ya di tag ya di @asadidullah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selanjutnya, teman-teman, silakan apabila ada pertanyaan langsung ditanyakan. Bisa raise hand atau di kolom chat. Jadi saya persilakan. Boleh pertanyaan soal materi atau seputar kelas Khadimul Quran ya. Untuk Boleh. Kak Nona, silakan. Bismillah. Apa Ustazah? Sebentar. Ya, Sebelum kita lanjut ke apa namanya? Ke pertanyaan ya. iya. Anda mungkin izin ini ya, izin mengumumkan atau mungkin info kepada santri-santri baru Khadimul Quran yang apa namanya? Yang baru untuk terkait pengkelasan. Ya. Jadi insya Allah izin ini ya, sebentar saja untuk share screen sebentar untuk menginfokan teman-teman baru nih dari Khadimul Quran nih. Ada 30 orang, saya izin apa namanya? Izin membuat rekapannya. Oven ya. Nanti untuk ini saya cuma membaca sebentar doang ya. Nanti untuk lebih detailnya nanti di grup ya dikirim. Tapi sekarang ini izin apa memberikan gambaran ini biar nanti teman-teman semua yang mungkin udah daftar dan mungkin belum ada namanya nanti bisa ditanyakan langsung ke Anda sekarang gitu ya. Gitu ya. Ketaib yang pertama ada Mas Ade Hidayat, beliau kelas ziyadah dan gurunya Anda sendiri ya. Lalu ada Ahmad Doni Rianto, kelas Murojaah dengan Ustadz Irgi. Ada Rijal Hamsar, kelas Ziyadah dengan Ustadz Irgi. Ada Ahmad Syauki, kelas Ziyadah dengan Ustadz Irgi juga. Lalu ada Umma Yuhwaningsih dengan Ustadzah Ummah, ya dengan Ustadzah Rahmah. Lalu ada Ibu Rini Arfiana dengan Ustadzah Ummah, ya kelas Ziyadah juga. Lalu ada Kak Nur Asyah Galingging, kelas Murojaah dengan Ustadzah Aas. Lalu ada Kak Fatimah, kelas Murojaah dengan Ustadzah Aas juga. Lalu ada Rohani Octavia, kelas Ziyadah dengan Ustadzah Ajeng. Lalu ada Kak Kharunisa, kelas Murojaah dengan Ustadzah Ajeng. Ada juga Kak Nur Aisyah Al-Humairah dengan kelasnya Ustadzah Ajeng. Ada Zahira Fauzia dengan Ustadzah Tika. Sita Febriana dengan Ustadzah Tika. Lalu ada Nulaina Sophia dengan Ustadzah Salma. Ibu Tuti dengan Ustadzah Salma juga. Dan Najwa juga dengan Ustadzah Salma. Lalu ada Ibu ES Sukaesih dengan Ustadzah Tuti. Lalu ada Bunda Erva dengan Ustadzah Tuti juga. Lalu ada Aldia Musfira Kasmaroja dengan Ustadzah Wasi. Ada Kak Aini dengan Ustadzah Nurul. Lalu ada Kak Nurul dengan Ustadzah Nurul juga. Ada Ibu Budi Lestariati dengan Ustadzah Nurul. Lalu ada Nadia Harlen kelas Ziyadah dengan Ustadzah Salwa. Dan juga Ibu Solikhatun Roisah juga dengan Ustadzah Salwa. Lalu ada Ulpi Fatimah dengan Ustadzah Syafira. Nabila Rusdiana dengan Ustadzah Izzah. Dian Salma Ibu Wiwik itu dengan Ustadzah Izzah. Ada Lydia Maharani Najla dengan Ustadzah Lili. Ya.
Lalu ada Aulia Safitri, Salsabila Ananda, Umi Purwanti, dan juga Marsha Rizkia dengan Ustaz Nada. Ya, ini untuk gambaran kelas Khalil Quran ya untuk kedepannya. Nanti bagi teman-teman semua ya yang santri baru Khalil Quran, mungkin yang belum ada namanya, nanti bisa langsung dilaporkan ya ke ustadahnya, Ustadzah Fitri. Dan insya Allah malam ini pun akan di invite sama guru-guru antum. Jadi nanti nama-namanya akan di-share di grup guru-guru kami. Nanti nama-nama antum akan di-invite ya ke grup khususnya insya Allah. Jadi untuk apa namanya untuk sistemnya seperti itu. Tapi mungkin itu ya cukup ya barakallahu fikum. Nanti mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan. Silakan boleh diulang tadi pertanyaannya. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Boleh silakan. Bagaimanakah cara agar kita tidak menyepelekan rencana yang kita buat? Karena mentang-mentang kita yang buat rencana itu, jadi kita lebih menggampangkan ataupun menyepelekannya. Jadi bagaimanakah trik-trik untuk mengatasi ini Ustadz? Syukron. Oke. Triknya adalah apa? Dengan kita membuat hukuman buat kita sendiri. Misalnya, kita hari ini punya target, punya rencana, murojaah sejuz. Ternyata kita nggak murojaah sejuz. Maka buat hukuman buat kita sendiri. Misal apa hukumannya? Misalnya, infak sekian ribu misalnya, 10.000. Ya nggak apa-apa misalnya gitu. Terus sedikit gambarannya. Misalnya antum pengen minggu ini, antum pengen hatam murojaah 30 juz. Tapi ternyata antum nggak bisa. Maka buat hukuman buat diri sendiri. Itu buat aneh sendiri gitu ya. Ketika aneh nggak ngelakuin apa yang aneh bukan gitu kan. Anda membuat hukuman dengan seperti itu. Dengan menginfakkan sebagian uang yang aneh punya. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu yang paling bagus, antum harus ada teman. Teman yang menguatkan. Misalnya ketika antum malas, ketika antum misalnya punya rencana, tapi ternyata di tengah jalan antum malah malas-malasan. Maka cari teman yang bisa menguatkan. Maka ini pentingnya sebuah teman, seorang teman. Ya, bahkan Rasul pun menyampaikan almaru ala dini khalili. Kata Rasul, agama seseorang itu tergantung pada teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Rasul, maka perhatikanlah dengan siapa kalian berteman. Jadi kalau kita pengen ada rencana yang baik, maka kalau bisa kita menggapai dengan teman yang menguatkan. Misal kayak aneh, aneh pengen ada rencana pengen umroh tahun tahun ini. Makanya cari teman-teman yang bisa menguatkan, yang bisa saling mengajak dalam kebaikan. Ya, misalnya nggak boros, saling nabung, saling mengingatkan dan sebagainya. Maka cara yang tadi ya yang saya sampaikan adalah yang pertama tadi apa? Membuat hukuman kepada diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ada teman yang menguatkan. Ketika kita misal lagi malas, kita ada lagi masa futur, maka dengan adanya teman itu, insya Allah bisa membantu kita untuk bisa memaksimalkan rencana kita yang kita buat itu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair Ustadz. Fun. Boleh lanjut? Ada pertanyaan lagi? Oke, selanjutnya pertanyaan. Oke, silakan untuk Kak Jamilatul Zahra. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron atas waktunya. Sebenarnya ini yang pengen ditanyakan. Sebenarnya sudah punya niat yang baik, sudah merencanakan, tapi kadang sering kali ketika kita mau mengerjakannya, karena di situ apa ya seakan-akan masih belum menemukan teman yang ya tadi yang bisa menguatkan ya Hmm. kayak gimana ya sudah berapa kali dicoba untuk bisa melewati bahkan pernah apa ya sampai merubah lagi apa rencananya apa istilahnya planningnya oh mungkin hal kayak gini belum saya bisa lewatkan diubah lagi sampai detik ini pun masih belum menemukan yang pas gitu lantas gimana untuk mengatasi semua itu Ustaz? Karena kita Oke. backgroundnya mungkin karena sudah di luar dan punya tanggungan, tapi di sisi lain masih pengen untuk merojaah, untuk sambil ziyadah juga. Itu yang selama ini yang kami alami terbengkalai ketika kita tidak fokus di satu tempat untuk hanya fokus di mungkin di pondok kita yang dikumpulkan sama dia kasih hukuman sama ustazahnya di apa ya langsung disimak dibimbing langsung sama ustazahnya ketika kita di luar seperti ini
lantas apa yang harus kita lakukan ketika tidak ada orang lain yang bisa benar-benar yang menghandle kita gitu. Ustaz. Syukron. Oke. Yang pertama, yang paling utama, antum minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Ketika kita ada rencana yang baik, kita ada niat yang baik, tapi ternyata lingkungan tidak mendukung, kita sering ganti-ganti rencana dan sebagainya. Maka yang paling pertama, ya, yang bisa kita lakukan apa? Minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah. Allah itu baik banget sama kita. Allah bilang, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti akan dikabulkan kata Allah. Apapun masalahnya, apapun keinginannya, minta sama aku kata Allah. Jadi, poin pertama, ya, yang paling utama, terus minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pengen sukses menghafal, kita pengen sukses belajar dan sebagainya, maka semua minta dulu sama Allah. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dan ikhtiarnya mungkin antum pun bisa afan ya, mencari kelas-kelas online misalnya. Karena kita pun sebagai orang biasa membutuhkan yang namanya murabi, membutuhkan yang namanya guru, yang bisa mendidik kita, yang bisa membimbing kita. Ya, karena guru ini sangat penting teman-teman semua. Karena mungkin banyak kita yang Afan ya, yang mungkin tahun ini lebih buruk daripada tahun sebelumnya, yang hari ini bisa jadi lebih buruk daripada hari sebelumnya, mungkin. Karena nggak ada guru yang memberikan nasihat. Tidak ada guru yang memberikan arahan. Ya, maka ketika kita menuntut ilmu, ketika kita menghafal Quran, pastikan kita harus ada gurunya. Kenapa? Karena ada sebuah kalimat, sebuah ibarah yang sangat masyhur lah. Malam yakul lahu ustadz fa ustadzu syaitan, atau malam yakul lahu syekh fa syaikhu syaitan. Barang siapa yang tidak ada gurunya, maka gurunya adalah syaitan. Ketika kita tidak ada guru, tidak ada orang yang membimbing kita, maka sangat mungkin kita terjerumus ke dalam, ya itu tadi, kita malas-malasan, kita rencana kita nggak ngelancar. Kenapa? Karena tidak ada guru yang membimbing. Ya, maka cari guru, cari teman, cari lingkungan. Ya, walaupun sulit emang. Maka kembalikan ke poin yang pertama. Tadi apa? Minta sama Allah. Minta guru yang baik, minta teman yang baik, minta lingkungan yang baik. Ketika antum minta sama Allah, insya Allah Allah mudahkan langkah antum. Dalam proses apapun itu. Antum pengen menghafal, antum pengen belajar, antum pengen buat usaha dan sebagainya, Allah pasti mudahkan antum ketika antum meminta atau menyerahkan diri antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, barakallahu fik. Semoga bermanfaat. Oke, sebelum itu tadi ini Syukron. pengen menjawab juga ya. Tadi di Ya, kolom Ustaz. komentar ada yang bertanya, Afan, apakah masih bisa daftar kelas tahfidnya? Insya Allah bisa. Ya, bagaimana caranya? Untuk admin, Saudari Dewi boleh taruh nomor adminnya di sini. Kan Saudari Dewi, boleh minta tolong? Baik, Ustaz. Tolong tuliskan nomor ininya ya, nomor Saudari Fitrinya di kolom komentar. Ya, dan gimana sistemnya? Oke, ini juga sekali menjelaskan atau menjawab pada teman-teman semua yang santri baru atau yang calon santri. Jadi sistem kami ini sistemnya pakai eh, apa namanya, video call. Ya, pakai video call, atau ada juga beberapa guru yang pakai Google Meet atau pakai Zoom. Tapi rata-rata pakai video call langsung di WhatsApp, ya, di telepon ya, di video call ya, bukan telepon. Gimana sistemnya? Untuk kelas ziyadah ini 3 kali sepekan. Ingat ya, kelas ziyadah setorannya 3 kali sepekan. Untuk kelas murojaah 2 kali sepekan. Ya, ingat ya, untuk kelas ziyadah 3 kali sepekan, kelas murojaah 2 kali sepekan. Berarti kalau kelas ziyadah 12 kali pertemuan tiap bulannya. Kalau kelas murojaah 8 kali pertemuan tiap bulannya. Dan ada gak minimal setorannya? Ya, untuk kelas ziyadah nggak ada minimal setorannya. Antum pengen misalnya hafalnya cuma 1 ayat, boleh. 1 ayat boleh. Antum pengen hafal 3 halaman, boleh. Tapi ada maksimalnya. Untuk kelas ziyadah ini, minimalnya nggak ada, maksimal 3 sampai 4 halaman. Nanti tergantung kepada gurunya. Itu kelas ziyadah ya. Minimalnya nggak ada, maksimalnya 3 sampai 4 halaman. Itu untuk kelas ziyadah. Lalu untuk kelas murojaah ada minimalnya. Berapa minimalnya? Minimal 5 halaman sekali setoran. Karena ini kelas murojaah, bukan kelas ziyadah. Jadi harus lebih banyak setorannya. Jadi minimal 5 halaman, maksimalnya 10. Atau nanti kalau gurunya bisa berkenan, ya boleh. Silakan lebih dari 10 halaman. Tapi untuk rata-rata 5 halaman sampai 10 halaman untuk sekali setoran untuk kelas murojaah. Gitu ya. Dan berapa biayanya? Untuk infaknya
100.000 per bulan. Ya, kenapa ada infaknya? Ya jelas buat bayar gurunya. Ya, sesimpel itu ya. Jadi kayak ada yang nanya nih di chat dia nih kan di DM terus di WA. Ustadz, kenapa nggak gratis bayarnya? Ya, antum kan dakwah. Ya, tapi dakwah itu kan harus dibayar juga. Maksudnya kami ada guru, ada 23 guru yang harus dibayar. Ya, jadi antum banyak, santai kami banyak, ada 100 orang, itu nggak mungkin semua digratisin. Ya, jadi kenapa bayar itu buat info ke gurunya, ada admin. Jadi karena kami pun ada banyak admin. Ada admin Zoom, ada admin pendaftaran, ada admin Instagram dan sebagainya. Jadi ada 4 admin ya, 4 sampai 5 admin yang harus kami infaki juga gitu kan. Jadi bayarnya 100.000. Nanti insya Allah ini tuh termasuk yang lebih yang apa ya, yang murah banget gitu. Ada juga kelas private. Ya, private ini agak lebih lebih mahal. Berapa? 250 per bulannya. Tapi emang lebih intensif aja, lebih efisien waktunya karena lebih khusus. Memang one by one gitu kan. Tatap muka gitu untuk yang private ini. Jadi bagi teman-teman semua yang pengen daftar ke kelas tahfidnya, bisa langsung hubungi ya di chat ini nih. Sudah ditulis nomornya ya oleh admin tadi ya. Dewi sudah dikirim tadi nomornya sebelum? Afwan? Ustaz, Sudah ya? Sudah ya? udah. Sudah ya. Tadi bagi teman-teman semua yang pengen daftar nih di sini ya. 0898 2247 881. Ya. Nanti bagi teman-teman semua langsung aja hubungi Ustazah Fitri sebagai admin 0898 2247 881. Nanti insya Allah diarahkan untuk mendaftar. Ya. Insya Allah terakhir malam ini. Ya. Bagi teman-teman semua yang pengen daftar kelasnya, terakhir malam ini saya akan daftar. Karena malam ini pun sudah pembagian kelas, tapi bagi teman-teman semua yang pengen daftar, insya Allah masih boleh. Terakhir malam ini ya. Apakah ada pertanyaan lain seputar kelas Al Quran yang seputar belum jelas? Ada yang bertanya, apakah kelas murojaah harus 30 juz dulu? Enggak. Jadi antum pun yang mungkin baru 2 juz, baru 3 juz, baru 10 juz, boleh ikut kelas murojaah. Tapi tetap minimal setorannya 5 halaman setiap pertemuan. Kalau pengen lebih dikit, berarti ambil kelas ziyadah aja. Gitu ya. Ada lagi? Jusnya gimana? Jusnya terserah antum. Antum pengen mulai di mana aja boleh. Antum pengen mulai dari juz 3, juz 4. Yang penting yaitu hafal antum. Antum juga nggak tiba-tiba loncat. Boleh ya? Jadi antum bebas milih juz berapa aja. Nanti tuh yang disampaikannya ke gurunya. Antum main juz 3 misalnya. Boleh, silakan. Itu ya kayak. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Seputar kelas tahfidz atau seputar materi boleh. Silakan. Kak Afifah tadi ya udah angkat tangan. Silakan Kak Afifah. Silakan Kak Afifah yang sudah angkat tangan dan juga sudah buka mic-nya. Oke, jadi bertanya. Kalau tidak bertanya boleh lanjut ke Kak Sulis yang juga sudah angkat tangannya. Silakan Kak Sulis mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Ustaz ingin bertanya, misalkan nih kita tuh udah ngelakuin itu semua, tapi kadang-kadang karena manusia ya kadang-kadang tuh moodnya berubah-berubah gitu. Jadi kadang nggak sesuai target, terus nanti kecewa sendiri gitu. Itu cara nanganinnya gimana Ustaz? Syukron. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Cara buat nenangin hati ketika kita mungkin ada rencana, ada tujuan yang tercapai. Apa solusinya? Ya, jelas. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Apa kata Allah? Bukankah dengan berzikir, ya. Ingatlah dengan berzikir hati menjadi tentram, hati menjadi tenang. Jadi mungkin ketika antum punya tujuan, ya, tapi ternyata qadarullah tujuan yang nggak kecapai. Antum bisa pengen hafal Quran, ternyata antum nggak selesai, ya nggak apa-apa. Maka dengan kita berzikir bisa menenangkan hati kita. Dan berzikir ini luas ya, bisa baca Quran, ya, bisa istighfar, bisa tahmid, bisa tahlil dan sebagainya. Intinya boleh baca Quran, boleh beristighfar. Tapi insya Allah yang paling aman ya bisa baca Quran. Yang paling enak ya kalau menurut anda pribadi baca Quran terus ya buat lebih tenang dan juga beristighfar. Insya Allah itu jauh lebih tenang. Ya
Jadi ketika antum punya tujuan, ketika antum punya harapan dan ternyata qadarullah nggak kecapai, maka udah kita serahkan semuanya kepada Allah karena itu pasti yang terbaik. Dan sisanya apa? Udah kita beristighfar, kita baca Quran, kita serahkan semuanya kepada Allah. Itu ya, semua terjawab. Ada juga yang bertanya via kolom chat ya tadi. Ke Afifah tadi mana ya? Yang panjang. Oh, ini dia nanya, apakah boleh daftar kelas tahfidz murojaah tapi di juz belakang? Boleh. Antum boleh mulai dari mana aja. Ya tadi saya sudah sampaikan boleh kelas yang mana aja, boleh apa namanya juz berapa aja, tinggal disampaikan aja kepada gurunya. Itu ya. Tapi harus awal juz ya, jangan pertengahan juz. Jadi harus di awal juz. Satu pengen juz 30 berarti ulang awal dari An-Naba. Ya, mulai dari An-Naba. Seperti itu. Sekarang ada yang mau bertanya lagi? Tadi kayak ada Kak Afifah ngechat ya? Apa di chat ada bertanya tapi kayaknya nggak kebaca sama nih. Boleh kirim ulang Kak? Ada juga yang bertanya, Assalamualaikum, Afwan, bagaimana caranya agar efektif untuk murojaah supaya lebih kuat hafalannya? Ya kalau kita pengen punya kuat hafalan, ya murojaah sebaik-banyaknya. Ya, sebanyak apapun kita murojaah, maka insya Allah Allah akan mudahkan langkah kita untuk bisa menguatkan hafalan kita. Tapi yang terpenting adalah kita juga harus bisa meninggalkan maksiat. Ini yang paling penting. Karena murojaahnya sebanyak apapun, tapi kalau kita masih gemar bermaksiat, ya masih melihat apa-apa yang diharamkan, masih mengatakan apa yang diharamkan, masih mendengarkan apa yang diharamkan, itu sangat berpengaruh terhadap hafalan kita. Kenapa? Karena ada syair yang indah dari Imam Syafi'i, "Syakautu ila waqi'an su'a hifdhi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nur wa nurullahi la yuhda li'asi." Apa kata Imam Syafi'i? Aku mengadukan kepada guruku atas hafalanku. Jadi suatu ketika Imam Syafi'i pernah mengalami sedikit terganggunya hafalan, sedikit doang itu kan. Lalu beliau mengadukan kepada gurunya, Pak Arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu gurunya itu mengarahkannya beliau untuk apa? Untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna ilma nur wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan gurunya itu menyampaikan bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang bermaksiat. Jadi mungkin kalau kita sudah merujuk sebaik mungkin, tapi ternyata kita masih suka maksiat, mungkin itu bisa jadi penyebab kita sulit murojaah. Kita nggak lancar-lancar. Maka berikhtiarlah meninggalkan maksiat. Seperti itu ya. Semoga terjawab. Barakallahu fiik. Oke. Tadi Kak Afif nanya, ada yang nanya, apa maksud dari poin ketiga? Proses yang baik. Itu bagaimana? Sedangkan kita tidak bisa menjamin proses kita itu berjalan dengan baik. Oke. Yang bisa menjamin itu ya tentu Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berikhtiar. Ya, berikhtiar untuk bisa berproses dengan baik. Ya, kita kita nggak ngeluh, kita nggak pernah berprasangka buruk kepada Allah. Ya, kita terus tawakal. Itu yang dinamakan proses yang baik. Ya, ketika kita sudah berproses, ya sudah berikhtiar, kita terus bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah kan menyampaikan, ketika kalian sudah berazam, sudah berusaha, maka sisanya apa? Udah tawakal aja. Maka itu salah satu indikator kita sudah berproses dengan baik. Seperti itu ya. Barakallah fiik. Semoga terjawab. Ada yang mau tanya? Silakan. Afwan Ustaz. Ya, boleh silakan. Asyara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz Waalaikumsalam. ingin bertanya tentang saya tuh udah pernah ngafal Ustaz. Alhamdulillah Ya. sudah selesai 30. Tapi saya masih bingung karena yang saya setorkan kemarin itu belum terlalu lancar. Itu Ya. bagaimana yang harus saya lakukan? Yang harus antum lakukan murojaah. Ya. Dan murojaah ini juga harus ada gurunya. Jadi salah satu kesalahan fatal menurut anda pribadi, ketika kita murojaah nggak ada gurunya, itu menyebabkan apa ya? Kita ini nggak jelas rencananya gitu kan.
Kita nggak ada yang ngawasin, kita nggak ada yang mengarahkan. Kalau kita murojaah sendiri tuh kadang ya bodo amat. Kita kadang cuma sejus, tapi nggak ada yang ngingetin. Kalau kita ada guru tuh, kita bisa dibenerin bacaannya, bisa diarahkan hafalannya dan sebagainya. Karena ada 3 resiko ya kalau kita murojaah atau kita menghafal tapi tidak ada gurunya. Yang pertama, bacaan kita banyak salahnya. Itu yang pertama yang jelas. Karena nggak ada guru yang membenarkan. Yang kedua, hafalan kita berantakan. Ya, kita berantakan banget hafalannya. Kenapa? Karena nggak ada guru yang mengarahkan kita gitu. Yang ketiga, mudah putus asa. Jadi resiko ketiga kalau kita nggak ada guru ketika merojaah, ketika kita nggak ada pembimbing, maka kita akan mudah putus asa. Maka yang harus antum lakukan ketika antum merojaah, pastikan apa? Antum ada guru yang membimbing antum. Untuk apa? Memperbaiki bacaan antum, untuk mengarahkan hafalan antum, untuk memberikan motivasi kepada antum. Gitu ya. Jadi insya Allah ketika antum ada guru, insya Allah ada yang mengarahkan antum. Ya. Kalau antum bingung cari guru di mana, boleh daftar di kelas tahfidz Qarimul Quran. Ya, boleh Kak Dewi tulis lagi nomor HP-nya di kolom komentar ya, biar ingat tadi. Untuk nomor adminnya, boleh tulis ulang di kolom komentar. Silakan daftar, silakan hubungi admin, insya Allah nanti diarahkan. Itu ya. Barakallahu fiik, semoga bermanfaat. Boleh lanjut Syukron lagi? Ada Ustaz. yang mau tanya lagi? Apaan? Izin Ustaz, ingin bertanya. Ya silakan. Silakan Mas. Jadi begini, mungkin ini saya bertanya buat yang kalangan mahasiswa yang sedang menghafal atau proses memurojaah hafalan Al-Quran. Alhamdulillah kemarin ya Allah kabulkan permintaan saya ketika saya eh, kuliah, minta Allah semoga saya itu tidak jauh dari Al-Quran, dan Alhamdulillah sekarang ditakdirkan masih mondok juga di apa pondok pesantren yang hafalan Quran dan juga bersanad. Mungkin ini ada saya bertanya kepada antum, mungkin ada saran atau tips bagaimana jika setiap mahasiswa itu ketika menghafal Al-Quran sudah menjadwalkan mungkin murojaah atau ziyadah, akan tapi kita itu nggak tahu Ustaz, karena kesibukan kuliah. Nah, kesibukan kuliah itu kan random Ustadz. Mungkin banyak Ya. tugas, tiba-tiba ada tugas, ada jam yang tiba-tiba datang, sehingga itu menghambat kita untuk mengorbankan jadwal tahfidz gitu Ustadz. Entah itu murojaah atau ziyadah. Nah, bagaimana cara untuk agar kita itu tetap stabil dalam membawa Al-Quran atau memurojaah atau ziyadah Ustadz, begitu. Kalau mengandalkan waktu yang seadanya waktu itu saya rasa tidak efektif gitu Ustaz. Mungkin ada tips atau cara gitu Ustaz. Syukron Ustaz. Oke. Saya jawab ini karena saya pun punya pengalaman. Ya, karena saya pun sama sekarang kayak antum juga mahasiswa. Anda pun masih belajar, Anda pun masih berusaha menjaga hafalan, masih murojaah dan terus berusaha bisa membagi waktu buat murojaah walaupun di tengah sibukannya. Eh yang paling pertama ya, ada waktu yang jangan sampai kita tinggalkan. Yang mungkin banyak di antara mahasiswa yang lalai di dalamnya. Kapan itu? Tahajud. Ya, banyak banget di antara kita yang masih nggak bangun ketika tahajud. Yang seharusnya bisa mungkin bangun jam 3, jam 4 untuk tahajud. Tapi ternyata kita masih ya tidur. Kita bangun telat jam 6 dan sebagainya. Bahkan ada jam 7, jam 8. Maka pertanyaannya, kalau kita masih mengeluh nggak ada waktu karena kita sibuk, maka lihat dulu dari bangun tidurnya. Apakah dia benar-benar sibuk atau dia bangunnya suka telat? Kalau dia bangunnya pagi terus, insya Allah misal tahajud dia subuhnya tepat waktu. Maka insya Allah dengan merojaah waktu tahajud dan juga ba'da subuh itu, ketika dia memaksimalkan waktunya itu, minimal ya 1 juz dapat, anda jamin. Ya, ingat ya, ketika bangun tahajud dan juga memaksimalkan ba'da subuh, yang dimana 2 waktu itu anda jamin biasanya ya, masih itu nggak sibuk-sibuk amat di waktu itu. Tapi apa? Ya tidur.
ya rebahan, main HP dan sebagainya. Baik di antara kita penghafal Quran yang beralasan kita ini sibuk banget nih kuliah, kerja dan sebagainya. Tapi kita tuh suka lupa dengan yaitu waktu tahajud yang kita lupakan. Memang mungkin pagi sampai malam kita sibuk, kita kuliah, kita nugas dan sebagainya. Tapi waktu tahajud baru subuh, kita masih sering tidur. Baik di antara kita yang baru subuh tidur lagi. Ya, maka nasihat saya atau saran saya tinggalkan tidur setelah subuh. Ya, maksimalkan berzikir, ya, maksimalkan murojaah, maksimalkan menghafal Quran. Karena waktu itu waktu yang paling penting buat kita. Dan sisanya, ketika kesibukan, ada kesibukan, maka sisanya kita murojaah yang sudah lancar. Ya, misalnya kita sedang di kampus, sedang di perjalanan, sedang di mobil, sedang di angkot, sedang di gojek. Maksimalkan bisa sampai seperti murojaah. Misalnya tiap perjalanan, 5 menit kita sisihkan buat, misalnya buat murojaah 2 halaman. Bisa kok. Kayak kemarin saya ada acara dari pagi sampai malam. Tapi alhamdulillah saya masih bisa menyisihkan murojaah karena di sela-sela waktu sholat, ya di sela-sela waktu sholat ada istirahat sekitar setengah jam. Nah, setengah jam ini kita tinggal pilih pengen ngobrol, pengen main HP atau pengen murojaah. Kalau kita ngobrol berarti kita nggak murojaah. Kalau kita main HP kita nggak murojaah. Maka itu tergantung kita, ya tergantung pilihan kita. Karena pasti ada waktu yang kosong yang bisa kita manfaatkan. Ya mungkin yang bisa kita manfaatkan tapi ternyata kita dengan HP kita terlena gitu kan. Maka yang paling diperhatikan oleh para mahasiswa, perhatikan HP antum, perhatikan interaksi antum dengan HP. Walaupun ya aneh pribadi pun sama HP itu kayak butuh banget, kayak wajib banget sama HP gitu kan. Tapi jangan sampai melupakan murojaah kita loh gitu. Kita boleh main HP, kita kerja di HP, ya kita kuliah pakai HP juga dan sebagainya. Tapi jangan sampai melupakan kewajiban kita. Jangan sampai HP ini malah menjadi setan bagi kita. Karena banyak orang yang bisa main berjam-jam, ya bisa main HP berjam-jam, bisa main laptop berjam-jam, tapi nggak mau berjam-jam bersama Quran. Banyak banget di antara kita seperti itu. Kita bisa main HP berjam-jam, kita bisa main game berjam-jam, kita bisa main laptop berjam-jam, tapi kita nggak mau berjam-jam bersama Quran. Maka perhatikan di mana cintanya antum kepada Quran. Ya, pertanyaan besarnya di mana cinta antum? Kalau antum benar-benar cinta, antum meluangkan waktu khusus buat Quran. Tapi kalau antum misalnya dusta, antum nggak cinta, ya antum nggak bakal meluangkan waktu buat Quran. Maka cinta itu akan diperlihatkan ketika antum benar-benar bisa memaksimalkan waktu berduaan bersamanya. Ya, pasti antum yang udah nikah, ya pasti pengalaman lah gitu kan. Ketika misalnya istrinya diduakan dengan apa gitu kan, dengan HP-nya, dengan apa-nya pasti cemburu. Maka Quran seperti itu, hafalnya seperti itu. Kalau kita diduakan hafalan kita ya dengan dunia, dengan handphone, maka dia akan cemburu, bahkan dia akan pergi. Maka ikat terus dengan murojaah, terus berikhtiar, terus beristighfar, terus meninggalkan maksiat. Ya semoga Allah mudahkan langkah kita semua dalam berinteraksi dengan Quran insyaallah. Semoga terjawab ya Mas ya. Barakallahu fiik. Semoga bermanfaat buat antum insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Taufik. Boleh lanjut? Ada pertanyaan lagi? Insyaallah saya siap menjawab pertanyaan antum. Ada lagi yang mau bertanya? Pertanyaan Tadi ada dari yang nanya. Iya, tadi ada yang di kolom komentar. Ibu-ibu tadi ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya terkait poin penting agar sukses nomor 1 adalah niat. Saya ibu dari 3 anak. Anak saya arahkan untuk menghafal Quran, tapi anak-anak seperti tidak ada rasa tanggung jawab terhadap hafalannya. Motivasi saya untuk program motivasi saya ikut program ini karena motivasi anak-anak. Salahkah memiliki niat seperti itu? Insya Allah nggak salah Bu. Ya, buat Ibu Iis ya yang menghafal Quran untuk diniatkan menjadi contoh bagi anak-anaknya insya Allah nggak salah. Karena insya Allah ibu itu adalah madrasatul ula. Ya, al ummu madrasatul ula. Ia madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Anak itu akan mencontoh orang tuanya. Kalau orang tuanya rajin baca Quran, pasti insya Allah anaknya pun rajin baca Quran. Tapi kalau ibunya, bapaknya main HP, bapaknya main game, bapaknya ngerokok, pasti turun itu biasanya. Walaupun nggak semua ya, walaupun nggak semua. Tapi kebanyakan seperti itu.
Kalau ibunya soleh, bapaknya rajin sholat, pasti si anaknya itu ikut. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau bapaknya nggak baca Quran, ibunya nggak baca Quran, tapi misalnya ibunya nyuruh, kamu baca Quran, kamu hafal Quran, tapi ternyata ibunya nggak baca Quran, ya ini agak sulit ya. Tapi Masya Allah, Ibu Iis sudah mau menghafal Quran, sudah mau ikut kelas tahfidz, sudah mau berjuang menghafal Quran untuk menjadi contoh itu bagus banget Bu, ya Allah. Karena eh, untuk anak ini emang butuh contoh ya atau tauladan. Dan pasti teman tahu lah, tanya orang-orang sukses, orang-orang yang sudah misal mereka ini hafal Quran. Pasti karena siapa? Orang tuanya di awalnya. Misalnya ada Musa yang kita tahu. Dia umur 6 tahun sudah mungkin 30 juz. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena orang tuanya. Orang tuanya sudah mengajari, orang tuanya sudah mencontohkan. Jadi contoh itu salah satu pendidikan terbaik buat anak. Jadi bukan marah-marah, bukan nyuruh-nyuruh, tapi pendidikan terbaik adalah memberikan contoh yang terbaik bagi anak-anak. Jadi salah satu kesalahan fatal orang tua saat ini adalah ketika mereka mendidik anak, tapi cuman ya marah-marah doang, nyuruh-nyuruh doang. Kamu ini, kamu itu. Tapi orang tuanya nggak mencontohkan. Ini salah loh. Ya, maka ingat ya, pendidikan terbaik bagi anak adalah sebagai contoh yang baik. Jadi ketika Ibu Iis tadi menghafal Quran untuk dicontoh oleh anaknya, ya boleh-boleh aja insya Allah. Baik. Semoga Allah mudahkan Ibu untuk senantiasa menghafal Quran. Allah mudahkan Ibu untuk senantiasa memiliki anak-anak yang soleh ya, insya Allah. Anak-anak yang hafal Quran, insya Allah. Barakallahu fikum. Semoga dimudahkan. Oke, teman-teman di IG pun ada yang bertanya, saya ingin ikut kelas tahfidz. Silakan, bagi teman-teman semua yang pengen ikut kelas tahfidz, bisa klik link di bio Anda ya. Di bio Anda ada link yang bisa diklik, nanti akan diarahkan. Dan kedua Allah, akun kami, ya akun Fadimul underscore Quran dihack. Jadi akun kami diganti passwordnya, ada yang masuk, nggak tahu gimana caranya. Jadi akun kami udah nggak aktif, karena dihack sama orang. Jadi mohon doain teman-teman semua ya, teman-teman di IG, semoga IG saya, IG Fadimul Quran, bisa balik lagi. Karena dihack tiba-tiba IG kami jualan iPhone coba. Masya Allah. Boleh ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ada di kolom chat ada ya? Di kolom chat ada yang bertanya. Untuk kelas tahfidz, apakah ada yang belajar Quran untuk tahsin? Insya Allah ada. Tapi kelas privat ya. Kalau yang tahsin itu kelas privat, biayanya 250 per bulan. Pertemuannya berapa? 2 kali per pekan. Itu untuk kelas private. Ya. Tapi kalau ikut kelas yang biasa, kelas yang apa namanya, kelas yang reguler, itu bisa tuh yang lebih murah harganya, 100.000 aja per bulan. Assalamualaikum Kak, izin bertanya gimana saat merasa perjuangan menghafal Quran begitu berat dan orang sekitar seperti menguji saat proses murojaah. Dan kenapa rata-rata penghafal Quran ujiannya berat? Ya karena antum menghafal Quran. Ya, ketika antum menghafal Quran, Allah akan uji antum lebih berat lagi. Ya, karena orang-orang soleh, orang-orang baik itu pasti akan diuji oleh Allah. Contohnya apa? Ya contohnya langsung kita lihat Nabi kita, Nabi Muhammad. Ujian beliau itu ya sangat luar biasa. Dilempar kotoran, dilempar batu, dihina, dicaci, pengen dibunuh, pengen diperangi. Ya kenapa? Karena orang soleh. Orang soleh itu ujiannya berat banget. Maka ketika antum menghafal Quran, dan ternyata qadarullah banyak ujiannya, banyak cobaannya, maka jalani, nikmati. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seseorang ya apa kecuali kecuali dengan kemampuannya. Seberat apapun cobaan antum, pasti antum bisa melewatinya insya Allah. Ada yang mau bertanya lagi? Afan Ustadz ingin bertanya ketika Ustadz foto murojaah, motivasi atau ayat hadis apa yang Ustadz ingatkan untuk diri sendiri? Oke, kalau untuk foto murojaah, yang pasti baik istighfar. Jelas ya. Baik istighfar karena salah satu faktor kenapa kita futur murojaah, kita malas murojaah karena maksiat yang kita lakukan. Entah itu ghibah, entah itu ngomong kasar, entah itu berpakaian kotor dan sebagainya. Itu bisa menyebabkan kita malas murojaah. Maka dengan kita istighfar, dosa kita diampuni dan insya Allah kita pun akan dimudahkan ketika murojaah. Seperti itu. Ada yang nanya, Afan Ustadz, kalau laki-laki yang mau daftar hubungi siapa Ustadz? Sama, ini sama ya.
Jadi bagi teman-teman semua yang pengen daftar kelas tahfidznya, langsung hubungi nomornya 0898 2247 881. Atau teman-teman di Instagram boleh langsung klik link di bio Ana. Jadi di bio Ana ya, di IG Ana tuh ada link yang bisa teman-teman klik. Tinggal antum klik, nanti antum akan diarahkan untuk daftar kelas tahfidznya. Seperti itu ya. Udah mau bertanya lagi seputar kelas tahfidz atau seputar apapun itu, silakan. Dan ini insya Allah masih bisa ya, masih bisa daftar ya sampai malam ini aja. Silakan. Ada lagi mau bertanya? Kak Vera, saya angkat tangan. Mau bertanya Kak Vera? Apa tidak mau bertanya? Apakah mendengar musik dapat merusak hafalan? Bagaimana seharusnya ikhtiar kita mendengar musik? Apakah sekolah musik termasuk dengan sengaja mendengar musik dan termaksud tidak menghindari maksiat? Oke. Untuk musik ini jujur ya, Anda bukan kelasnya menjawab ini. Anda bukan mufti yang bisa berfatwa haram halalnya. Tapi ini menjelaskan tentang pendapat-pendapat para ulama. Untuk mayoritas tentu musik haram. Itu maksud ulama. Tapi ada ulama-ulama apa ya mutaqaddimin ya, yang terbaru, yang zaman sekarang juga, yang bukan menghalalkan, tapi memperbolehkan dengan syarat. Ya, dengan syaratnya pun emang dengan apa ya, dengan detail gitu. Dan Anda nggak berani berfatwa. Intinya kalau bisa tinggal musik ya lebih bagus. Karena Anda pun bukan pendengar musik, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya scroll IG, TikTok masih masih ada musiknya, Anda masih dengerin. Tapi bukan penikmat musik yang sampai dengerin kayak dengerin sengaja nyetel gitu kan. Karena ya lebih nyaman dengan Quran. Tapi yang sendiri pun bukan yang mutlak mengharamkan langsung ya. Wallahu alam shawab. Kalau salah boleh dikoreksi. Oke, ada yang bertanya, apakah untuk kelas Murojaah Khalil Mukhtar ini ada apa namanya? Ada ujian berjusnya? Jawabannya ada. Jadi bagi teman-teman semua kelas Murojaah, kelas Ziyadah, kelas private, itu setiap juznya ada ujiannya. Gimana ujiannya? Ujiannya di MHQ atau diacak soalnya. Ada 5 soal. Nanti kalau antum lancar, antum lulus. Dan nanti dapat sertifikat. Ya, kalau lulus. Tapi kalau nggak lulus, diulang lagi sampai lulus. Itu ya. Jadi kelas kami pun bukan mencari yang namanya kuantitas, bukan banyak-banyaknya, tapi kami pengennya berkualitas. Bacaan bagus, hafalan bagus. Jadi setiap juz ketika antum udah selesai setoran, ada ujian kenaikan juz namanya. Itu ya. Tadi yang pengen daftar ingat ya, hubungi nomor 0898 822 47881 atau boleh klik link di bio Instagram mana di @rasadilullah. Itu ya. Apakah ada yang mau bertanya lagi tentang kelas tahfidz, terutama buat anak-anak baru ya, anak santri-santri baru kalau ada Quran. Ya mungkin belum jelas sistemnya gimana. Nanti akan di invite sama gurunya ya, insya Allah. Kakak ada yang mau bertanya? Apa cukup? Sepertinya sudah pesan. Oke, kalau udah berarti udah cukup. Saya kembalikan kepada MC. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Asad atas waktunya dan ilmunya. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat buat kita semuanya dan menjadi pahala jariah. Dan mudah-mudahan juga kita semuanya dimudahkan dalam memahami ilmu tadi ya. Kemudian dimudahkan juga mengamalkannya dan diistiqomahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya penutup kita tutup kajian ini dengan baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah sekali, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Selanjutnya, Oke, syukran jazakumullah khair. Barakallahu fik. Ustadz, doa dari Ustadz. Oke, cukup ya, Anda pengen ini istirahat soalnya. Ya. Baik, Ustadz. Apa nih ya? Untuk ya. Selanjutnya, saya Dewi Anggreni sebagai MC. Mohon maaf apabila ada salah, dan terima kasih buat semuanya telah bergabung di kajian ini. Baik, saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.